وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi mudzakarah kita Umur Ammah menggunakan Misbahul Arwah yang ditulis oleh Al-Imam Baydawi rahimahullah. Dan terakhir kita sudah masuk ke fasal yang keempat, Al-Faslur Rabi'. Diawali dengan masail pertama membahas mengenai ta'ayyun dan mahiyah. Nah, sekarang kita masuk ke masail yang kedua dari apa? Masail yang kedua dari fasal keempat yang membahas tentang apa? Al-wahdah. Nanti yang ketiga baru membahas tentang al-kathrah. Oke, langsung aja. Menghapusnya mana ini menghapusnya? Allahu Akbar. Al-wahdah definisinya adalah kaunus syai' bihaitsu la yanqasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah. Al-wahdah kaunu asy-syai' bihaitsu la yanqasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah. Kemarin kita sudah bahas mengenai mahiyah. Wahdah adalah sifat dari al-wahid. Jadi sesuatunya disebut wahid. Ketika wahid itu menerima wahdah maka dia disebut wahid. Sesuatu yang menerima wahdah disebut wahid. Oke. Wahdah adalah kaunus syai', keadaan sesuatu. Berarti dia sifat kaunus syai'. Bihaitsu, keadaan di mana sekiranya la yang qasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah. Keadaan suatu sekiranya sesuatu itu tidak mungkin dibagi-bagi, tidak mungkin dipisah-pisah. Yang kalau terjadi perpisahan, maka nanti perpisahan itu terbagi menjadi banyak mahiyah. Maksudnya adalah, misalnya ada dua hayawanun natik, namanya Zaid dan Umar. Zaid dan Umar bersatu. Ketika Zaid dan Umar ini saya pisah, dia menjadi kathroh nggak? Dia menjadi kathroh. Artinya menjadi kathroh adalah Zaid dia punya mahiyah sendiri dan Umar punya mahiyah sendiri, di mana mahiyahnya Umar dan Zaid itu sama, punya musyarakah fil mahiyah. Jadi dua hal ini kalau saya pisah maka musyarakah fil mahiyah. Beda sama ini misalnya spidol ini ya. Ini satu spidol punya mahiyah. Katakanlah mahiyahnya adalah alat tulis, gitu ya. Alat tulis itu mahiyahnya spidol, atau alat tulis yang khusus untuk papan tulis, misalnya begitu. Bisa dibagi nggak ini? Spidol ini. Kalau saya bagi jadi dua, kira-kira mahiyahnya sama nggak? Nggak, mahiyahnya sudah beda. Dia tidak lagi menjadi spidol. Nih, saya bagi nih. Nah, ini mahiyahnya spidol nggak ini? Nggak. Ini mahiyahnya, ya katakanlah ini bukan spidol ya, karena ini asumsinya saya patah jadi dua gitu loh. Ketika suatu spidol ini saya patah jadi dua, maka mahiyahnya sudah beda lagi, sudah tidak menjadi mahiyah spidol lagi. Jadi ketika dia ingkisam, wahdah itu adalah sesuatu yang kalaupun dia ingkisam, maka nanti mahiyahnya sudah berbeda. Tidak ada musyarakah fil mahiyah. Beda sama Zaid, Umar, dan Bakar, dan seterusnya, dan seterusnya. Zaid, Umar, Bakar ketika mereka bersatu, kalau saya pisah-pisah,
mereka tetap menjadi atau mereka tetap memiliki satu mahiyah yang sama, yaitu hayunun natik. Itu namanya wahdah. Enggak, itu wahdah. Yang mana? Ini. Makanya ini namanya apa? Wahdah. Ketika saya pisah-pisah, maka mahiyahnya sudah berbeda. Itu namanya wahdah. Kebalikan dari wahdah adalah kathroh. Langsung aja. Nakidnya dari wahdah. Nakid dari wahdah adalah al-kathroh. Di kathroh itu ya berarti kaunu syai' bihaitsu, lanya kita hilangi aja. Bihaitsu yang qasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah. Kaunu syai' bihaitsu yang qasim. Yang qasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah. Di keadaan sesuatu, sekiranya sesuatu itu kalau kita pecah-pecah, dia masih punya satu mahiyah yang sama. Seperti insan, seperti apa? Zaid, Umar, Bakar. Kalau saya pecah-pecah, pisah-pisah. Tapi kalau Zaid sendiri nih, si Zaid satu orang, tangannya saya potong, kepalanya saya potong, kakinya saya potong, itu kira-kira mahiyahnya sama nggak? Beda. Itu namanya perbedaan wahdah kathroh gitu aja. Gampang yang lagi misalnya nih, kopi yang ada di gelas saya. Kopi yang ada di gelas saya, kalau saya bagi ke gelas yang lain, kira-kira gelas yang lain masih kopi nggak? Masih kopi. Berarti dia kathroh. Gelasnya wahdah. Gelasnya ini kalau kamu pecah-pecah, jadi ini nggak? Jadi satu mahiyah gelas nggak? Ya enggak dong. Gelas itu, gelasnya. Gelasnya kalau saya pecah-pecah, saya belah gelasnya jadi dua. Dia jadi mahiyah gelas nggak? Enggak. Mahiyah gelas adalah tempat untuk menampung sesuatu. Kalau saya pecah jadi dua, dia nggak bisa nampung lagi. Kalau kopi yang ada di dalamnya, saya bagi ke gelas yang lain, dia masih kopi nggak? Berarti kopi itu kathroh. Jadi pahami? Jadi pembagian itu entah juz'i atau juzuk ya? Secara umum aja? Enggak. Maka nanti wahdah ada dua. Maka nanti wahdah ada dua. Dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa sesuatu yang kalau dia tidak bisa dibagi, sesuatu yang sekiranya dia tidak bisa dibagi menjadi banyak hal dengan satu mahiyah yang sama, itu berarti ada dua kemungkinan. Imma memang lam yakbal al-qismah aslan, nggak bisa dibagi sama sekali. Al-qismah aslan. Seperti apa misalnya? Seperti jauhar farad. Jauhar farad kan definisinya juz'un lah yatajazza. Artinya dia memang sejak awal nggak bisa dibagi-bagi lagi, sudah. Nggak bisa dipisah-pisah. Atau nuktoh. Nama lain dari jauhar farad itu nuktoh. Jauhar farad. Bukan, nuktoh itu bukan titik ya. Karena kalau titik, kalau kamu zoom titik ini, itu masih bisa dibagi lagi. Jadi konsep nuktoh di dalam apa namanya? Tempe itu. Oh. Tempe itu apa? Wahdah apa kasroh itu? Kasroh. Langsung jauh. Ilmu laduni. Oke. Jauhar farad ini. Oke, nama lain dari jauhar farad apa tadi? Nuktoh. Jadi kalau ada kata-kata nuktoh dalam mantik, itu maksudnya jauhar farad. Ya, bukan titik. Kenapa jauhar farad disebut nuktoh? Karena dia nuktotul wujud. Karena dia apa? Nuktotul wujud. Semua wujud yang ada di dunia ini ya, kalau dalam konsepnya mutakalimin, dia dari jauhar farad. Bukan jauhar mujarrad loh ya. Jauhar mujarrad itu konsepnya falasifah. Kalau kita jauhar farad, yaitu juz'un la yatajazza, disebut nuktoh karena dia nuktotul wujud. Semua yang mewujud fil kharij itu mesti jinsul ajnasnya apa? Jinsun alinya apa? Jauhar. Nanti di bawahnya jauhar, ketika jauhar itu tersusun menjadi jisim. Jisim ada dua, jismun nami, ghairu nami. Nami ada hassas, ghairu hassas. Hassas ada natik, ghairu natik, kan begitu pembagiannya. Di apa namanya syajarah Porphyrius kan, Papyrus kan begitu. Porphyrius atau Papyrus? Porphyrius. Nah, itu. Dia disebut nuktoh karena dia nuktotul wujud. Nah, oke. Wahdah itu ada yang memang wahdah yang memang lam yakbal qismah sama sekali, ada yang yakbal qismah. Tapi la yang qasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah. Bil qismah tapi la yang qasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah dah gitu. Enggak usah saya lanjutkan, ngambil dari sini.
bisa dipecah-pecah. Contohnya ini, seperti yang saya bilang tadi. Spidol ini wahdah. Karena kalau sampai kamu, loh tapi kan masih bisa dibagi, iya. Kalaupun kamu bagi nih spidol ini, maka mahiyahnya sudah berbeda. Ini saya bagi dua, kira-kira masih jadi spidol nggak mahiyahnya? Enggak. Zaid satu orang. Kalau saya pecah dia kan masih bisa dibagi-bagi. Iya, tangannya saya potong, kepalanya saya potong, kakinya saya potong. Potongan-potongan tangan, kepala, kaki itu mahiyahnya Zaid nggak? Enggak, sudah bukan hayunatik, dia jadi apa? Jisim sudah, mahiyahnya sudah berbeda. Yang awalnya mahiyahnya, iya kan? Lah ya, kalau manusia tangannya saya potong, tangan itu apa masih hayunatik? Enggak, mahiyahnya sudah berbeda. Mahiyahnya jadi apa? Jisim, jadi jisim. Nih spidol ini, saya potong jadi dua. Mahiyahnya apa dia? Yang asalnya adalah alat tulis untuk papan, ketika saya potong jadi dua, jadi apa? Ya jadi jisim. Mahiyahnya sudah berbeda. Bisa dipahami ya? Beda sama kopi. Nih kopi yang ada di gelas saya, kopi satu gelas. Kalau saya pindah ke gelas yang lain, jadi dua. Kopi yang ada di gelas yang kedua ini masih kopi nggak? Masih kopi, berarti kathroh. Paham ya? Yes. Jadi sesuatu yang kalau saya bagi menjadi banyak hal, tapi pembagian-pembagian itu mahiyahnya masih sama, itu namanya kathroh. Tapi kalau saya bagi kok mahiyahnya sudah berbeda, maka itu wahdah. Bisa dipahami? Oke. Kenapa? Jadi kan dia dibagi, itu jadi air sama bubuk kopi. Enggak, mana ada. Ya saya bagi sama bubuk kopinya lah. Enggak, makanya pembagian di sini tuh, makanya kan tadi saya tanya, pembagiannya tuh memasukkan juz'i dan juzuk juga kan? Pembagian taksimul juz'i sama taksimul juzuk kan? Iya, nanti masuk kathroh di situ. Nanti kasroh masuknya di situ. Nanti akan ada, ini hubungannya erat sama pembagian kathroh. Kathroh ada banyak sekali nanti. Kita baru bahas wahdah. Makanya kan tadi kan kayak pembagian insan, kemudian menjadi Umar, Bakar, dan Zaid itu kan pembagian secara juz'i. Itu Enggak sih, itu nanti sebetulnya itu nanti masuk makanya saya bilang tadi sih nanti itu pembahasannya itu nanti dulu karena itu nanti bil jihah. Enggak, wahdah wal kathroh bil jihah itu nanti. Tapi secara umum kita enggak memandang itu juz'i atau juzuk kan. Intinya kalau mahiyahnya masih sama dan bisa terbagi maka kasroh. Kalau mahiyahnya sama tapi ketika dibagi mahiyahnya udah enggak sama lagi maka wahdah ini prinsip dasarnya seperti itu. Prinsip dasarnya seperti itu. Oke. Nah, maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa kathroh itu ya adamul wahdah, selesai. Kathroh itu apa? Adamul wahdah. Kathroh itu adamul apa? Adamul wahdah. Karena memang nakitnya kan? Karena memang nakitnya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa yang namanya wahdah itu amrun wujudi. Wahdah itu apa? Amrun wujudi. Karena kalau sampai dia adami, maka kathroh itu kan, kathroh itu apa kathroh? Kathroh itu kan murakkab min ajza'il wahdah. Ya dong? Kathroh itu tersusun dari ajza' dari si wahdah. Ya enggak? Zaid, Umar, Bakar, lalala dan seterusnya itu apa? Kathroh kan dia? Dia kathroh. Karena nih Zaid, Umar, Bakar kalau kumpul jadi satu nih mereka nih, terus saya pisah-pisah Zaid, Umar, Bakar, dia masih kumpul di satu mahiyah yang sama, yaitu hayawanun natik. Lah mereka ini adalah ajza'nya dari si wahdah. Zaid sendiri itu wahdah, Umar sendiri wahdah, Bakar sendiri wahdah. Ketika saya kumpulkan tiga orang ini menjadi kathroh. Maka kathroh itu adalah ajza' dari wahdah. Sehingga kalau begitu wahdah itu harus wujud, harus wujudi. Nggak boleh adami. Kalau dia sampai adami, maka nanti kathrohnya ikut adami juga. Kathrohnya ikut adami. Karena sesuatu yang ajza'nya itu adami, sudah pasti murakkabnya juga adami. Nah itu ya. Nah sekarang beliau membagi wahdah. Ini kita masih bahas wahdah nih. Al-wahid, sesuatu yang disebut atau sesuatu yang memiliki sifat wahdah, imma lam yuhmal ala kathirin, ada dua. Lam yuhmal ala kathirin, imma la itu berarti yuhmal ala kathirin. Yuhmal ala kathirin, tulis saja yuhmal ala kathirin. Yuhmal ala kathirin.
wahid yang tidak bisa atau sesuatu yang punya sifat wahdah, yang dia tidak mungkin dihamalkan, tidak mungkin menampung gitu aja, tidak mungkin menampung banyak hal, itu nanti disebut wahdah hakiki atau al-wahid bisyakhs. Al-wahid bisyakhs atau nama lainnya adalah al-wahid al-hakiki. Hakiki atau nama lainnya al-juz'i. Ini namanya apa? Wahid yang lam yuhmal ala kathirin, dan ini dua hal yang kita sebut tadi. Ini namanya wahdah bisyakhs, wahid bisyakhs. Ini loh, dua hal, lam yakbal al-qismah aslan atau yakbal qismah tapi la yang qasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah. Itu dia disebut al-wahid bisyakhs. Ada wahid tapi dia yuhmal ala kathirin, maka nanti dia disebut wahid bil jihah. Ini nanti yakhtalif bi ikhtilafil jihah. Berbeda bergantung dengan jihanya, arah cara sudut pandangnya, kira-kira begitu. Contoh misalnya, saya mengatakan Zaid itu wahdah apa kasroh? Zaid itu ya wahdah karena dia juz'i, dia wahdah bisyakhs Zaid. Oh enggak, tapi saya bisa, Zaid itu kan hayunun natik. Hayunun natik itu kan enggak hanya Zaid, hayunun natik itu ada banyak. Loh ya, kalau kamu lihat dari mahiyanya si Zaid yaitu hayunun natik, maka dia menjadi kasroh. Nah, dilihat dari sisi dia itu hayunun natik. Maka nanti wahid yang yuhmal ala kathirin ini imma dia itu muqawwim, imma dia itu kharij. Muqawwim itu maksudnya apa? Muqawwim itu maksudnya adalah muqawwim itu kan artinya sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain ada. Apa yang menjadikan manusia itu ada? Muqawwimnya dari manusia insan itu apa? Muqawwim dari insan hayawun natik. Dia yang disebut sebagai muqawwim dari insan. Insannya disebut sebagai mutaqawwim. Jadi muqawwim dari insan adalah hayawun natik. Insan disebut mutaqawwim. Insan itu ada sebab hayawun natik. Hayawun natik yang menjadikan insan itu ada atau punya hakikat, kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Kalau kharij itu berarti yuhmal ala kathirin tapi sifatnya bukan muqawwim tapi amrun kharij. Jadi melihat dari sudut pandang arodinya, dohiknya, dilihat dari sudut pandang masyinya, begitu seterusnya. Nanti yang muqawwim ini ada yang bin nau', muqawwim bin nau', ada yang muqawwim bil jins, ada yang muqawwim bil fasl. Seperti contoh, Zaid itu Zaid itu wahdah apa kasroh? Ya wahdah kalau dilihat dari sisi dia itu tasyakhusnya si Zaid. Tasyakhusnya si Zaid itu apa? Wahdah. Tapi kalau kamu lihat dari sisi mahiyanya Zaid itu hayunun natik, maka kamu bisa enggak, Zaid itu bisa kasroh. Kasroh bin nau'. Karena yang namanya Zaid itu apa? Nau'nya Zaid itu apa nau'nya Zaid? Hayunun natik, insan. Nau'nya Zaid itu setelah insan itu bukan cuma Zaid, bisa Umar, bisa Bakar dan seterusnya. Jadi kalau kamu lihat, oh berarti yang namanya insan, Umar, Bakar, Zaid itu bisa kamu sebut wahdah, tapi wahdahnya wahdah bin nau', bukan bisyakhs. Wahdahnya bin nau'. Ada yang wahdah bil jins. Misalnya apa misalnya? Ya ini misalnya Zaid sama pohon atau faros. Zaid sama kuda. Wahdah apa kasroh? Ya kasroh kalau dilihat dari tasyakhusnya. Bisyakhs ya kasroh. Karena dua-duanya punya, ketika dibagi menjadi dua maka dia apa? La yang qasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah. Mahiyahnya sudah beda antara Zaid sama faros, itu beda mahiyahnya. Kalau Zaid naik kuda, seolah-olah kan jadi satu misalnya, katakanlah begitu. Terus kamu pisah antara Zaid sama kuda. Kalau kamu pisah antara Zaid sama kuda, dia mahiyahnya beda nggak? Beda. Maka dia tidak bisa disebut sebagai wahdah. Nggak bisa disebut sebagai wahdah. Dia kasroh. Kasrohnya itu dari segi jenisnya. Iya, makanya terus bisa disebut kasroh. Makanya saya bilang tadi, kalau dilihat dari tasyakhusnya, dia itu kasroh.
hakikatnya kasroh. Tapi bisa kamu lihat enggak, dia itu wahdah. Wahdah dari sisi apa? Wahdah dari sisi jenisnya sama-sama hayawan. Gimana? Dari sisi hayawan kasroh kan? Apa? Zaid, faros. Ya. Dari sisi hayawannya dia kasroh karena hayawan itu kan terbagi yang kosim padahal mahiyanya masih sama-sama hayawan. Tapi kalau dari sisi zaidnya, tasyakhus zaid dan tasyakhusnya Ya wahdah. Baru wahdah, iya makanya. Jadi ya Keliru. kayak kebalik. Kebalik. Iya. Tadi dia bilang apa? Ya kalau dari sisi jenisnya wahdah, kalau dari sisi tasyakhusnya malah Kasroh. kasroh. Masa ngono? Iya. Salah berarti. Kebalik. Kalau dilihat dari sisi tasyakhusnya berarti dia wahdah. Kalau dilihat dari sisi jenisnya berarti dia kasroh. Itu ya. Ya. Cuman lihat sudut pandangnya aja. Aslinya begitu. Tapi nanti bisa dikatakan wahid, tapi wahidnya binau gitu loh maksud saya. Ya. Sehingga kamu bisa mengatakan antara Zaid dan Faros itu wahdah. Tapi wahdahnya bil jins. Yes. Jadi kita ngelihat ta'alluq antara Zaid Yes. dan Farosnya itu sama dari segi apa? Yes. Memang makanya kita perlu membedakan antara wahidnya itu wahid yang hakiki atau wahidnya itu wahid yang yuhmal ala kathirin. Kalau kita sedang membahas wahid yang yuhmal ala kathirin, ya berarti antara Zaid sama Faros itu apa? Wahdah. Zaid itu wahdah, Faros itu wahdah. Tapi kalau misalnya Ya. Tapi kalau misalnya kamu lihat dari sisi yuhmal ala kathirin, bisa disebut apa? Hah? Wahdah juga. Lah iya, dia wahdah tapi ya wahdahnya bil jins. Ada teman-teman yang Yes. juga. Ha. Zaid. Ya, Zaid itu apa? Kalau Zaid dilihat dengan teman-temannya Umar Bakar lalala, maka dia wahdahnya bin Naum. Ya. Jadi gini maksud saya gini loh. Enggak, makanya saya bilang dengerin dulu. Nih ya, Zaid Umar Bakar. Zaid Umar Bakar itu wahdah apa kasroh dulu nih? Dilihat dari apa dulu? Kalau kita bahas dari yang pertama, maka dia masuk kasroh. Ya kan? Zaid Umar Bakar itu loh. Kenapa kasroh? Karena aywa, kalau dibagi-bagi, oke. Kalau kamu lihat Zaidnya saja, wahdah apa kasroh? Zaidnya saja? Wahdah. Karena dia nggak bisa dibagi-bagi menjadi mahiyah yang sama. Mesti mahiyahnya berbeda kalau kamu bagi-bagi Zaid. Tapi Zaid Umar Bakar itu bisa kamu lihat dia itu wahdah dari sisi mereka kumpul di satu nau yang sama. Gitu aja udah. Jelas ya? Paham nggak, Ros? Ya. Terus yang baru dia apa? Kharij Enggak. Bil fasl. bil fasl. Fasl bahaya. Bisa dipahami ya? Oke, coba kita baca teksnya beliau. Kalau bil fasal gimana? Ya bil fasl kan berarti tinggal misalnya gini. Ya. Atau kita pakai contoh yang lain lah. Susah enggak sih? Enggak gini. Misalnya kayak insan sama hajar. Jangan hajar, terlalu jauh. Insan sama faros. Insan sama faros itu wahdah, bisa dikatakan wahdah dari fasolnya. Fasol yang membedakan mereka berdua dari hajar. Apa itu fasolnya? Fasolnya adalah jismun nami. Jismun nami. Hassas. Nami Jis- itu fasl. Hah? Iya, jadi fasol dia. Iya, faslnya jins Yes. kan. Oh iya. Paham nggak, Riz? Iya, iya. Maksudnya? Saya belum sih. Nanti saya mau. Enggak, itu kan gampang aja. Lalu sekarang misalnya kalau saya tanya, apa yang membedakan misalnya gini, yang membuat manusia dengan kuda itu sama apa? Persamaan antara manusia dengan kuda adalah hayawan. Hayawan ini sekaligus membedakan antara manusia dengan kuda dengan batu. Manusia dengan kuda itu bersatu di satu
fasol yang sama, yaitu hayawan. Yang fasol ini fungsinya untuk membedakan mereka berdua dengan batu, karena batu itu jismun yang ghairu nami, atau bahkan nabat dengan nabat sekaligus. Karena nabat itu jismun nami, tapi dia ghairu hassas atau ghairu mutaharrik bil iradah. Mana? Lam yakbal kismah aslan. Nggak bisa dipisah sama sekali. Jauhar Farad. Oke, kita baca teksnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsaniyah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ats-tsaniyah. Masail yang kedua dari fasal keempat, al-fil wahdah, membahas mengenai wahdah. Wa hiya wahdah adalah kaunu syai'. Keadaan sesuatu bihaitsu la yanqasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah. Sudah saya jelaskan tadi. Wa hiya law kanat adamiyah la kanat adamal kathrah. Ini yang saya bahas. Membahas mengenai apa? Bahwa yang namanya wahdah itu wujudi. Karena apa? Kalau sampai adami wahia wahdah, laukanat, kalau si wahdah itu adamiyah, lakanat adamal kathrah, maka si kathrah juga menjadi adami. Fatakunul kathrah, sehingga nanti kasrah itu menjadi al-murakkabah anil wahdat al-ma'dumah mawjudah. Sehingga kamu akan mengatakan bahwa kasrah yang tertarkib, yang murakkab, yang tersusun dari banyak wahdah-wahdah yang ma'dumah itu mawjud. Nah, itu mustahil. Karena itu mustahil. Wahwa muhal, kira-kira begitu. Wal wahid in lam yuhmal ala kathirin fahuwal wahid bisyakhs. Oke, wahid ada dua macam. Yang pertama, lam yuhmal ala kathirin. Ya, lam yuhmal ala kathirin. Maka dia disebut wahid bisyakhs atau wahid hakiki. Wa illa lakhtalafa jihatul wahdah. Nah, kalau wa illa ini maksudnya apa? Wa illa yakni wa in yuhmal ala kathirin. Nah, maka lakhtalafa jihatul wahdah. Maka kita bisa mengatakan tetap ada wahdah tapi beda jihanya saja. Lakhtalafa jihatul wahdah wal kathrah, berbeda jihanya si wahdah dan kasrah. Sehingga kamu bisa mengatakan antara Zaid, Umar, Bakar itu kathrah dari sisi bahwa mereka itu bisa dipisah-pisah tapi mahiyahnya sama. Atau kamu bisa mengatakan mereka itu wahdah dari sisi sama-sama wahdah bin nau. Wahdah bin nau. Fatil kal jihah, syuf. Fatil kal jihah yakni apa? Jihatul wahdah. Tilkal jihah yakni jihatul wahdah. Fatil kal, karena ini bahas wahdah, ini bukan bahas kasrah, beliau bahas wahdah. Fatil kal jihah, maka jihatul wahdah itu ingkanat muqawwimatan, kalau dia itu muqawwim, fahuwal wahid bin nau, maka bisa kamu katakan dia wahid bin nau. Awil fasal wahid bil fasal, awil jins wahid bil jins. Aw kharijatan anhu wal wahid bil arad. Kalau kharijah berarti dia wahid bil kharij, berarti wahid bil arad. Nah ya, kalau misalnya kalau saya mengatakan bahwa yang menyatukan antara Zaid, Umar, Bakar itu apa? Ingsannya kan? Atau hayawanun natik kan begitu. Hayawanun natik lah yang menyatukan mereka. Jadi kita bisa katakan mereka itu wahdah dari sisi hayawanun natik. Dan hayawanun natik ini adalah apa? Bukan fasal loh. Dia nau. Ya, jins dan fasal jadi nau kan? Karena nau itu tamamul mahiyah. Dia nau, katakanlah begitu. Nau ini mukawwim. Karena nau inilah yang menjadikan manusia itu manusia. Artinya Zaid, Umar, Bakar disebut manusia karena dia hayawanun natik. Mungkin saja kamu bilang bahwa ya oke, tapi saya boleh dong mengatakan bahwa yang menyatukan Zaid, Umar, Bakar adalah dhahik. Ya bisa aja. Tapi dia ghairu mukawwim. Dia wahdah yang ghairu mukawwim. Mukawwim berarti artinya mukawwim itu tadi yang menjadikan sesuatu itu, yang menjadikan sesuatu disebut dia sendiri adalah itu namanya mukawwim. Yang modelnya pakai fase atau pakai nauf tadi Ya pokoknya yang ya apa namanya? Yang ya jinsul qari. Yang dzati ya itu dia. Kalau di dalam kulli itu dzati dia. Dzati itu artinya apa? Dzati itu kan ada juz'ul mahiyah, tamamul mahiyah kan begitu. Tapi dzati itu intinya adalah sesuatu yang lain itu disebut demikian atau menjadi demikian karena si dzati itu. Nah, kalau nggak ada itu maka dia nggak disebut demikian. Manusia disebut manusia itu karena dia natik. Tapi manusia kan dhahik, iya dhahik. Tapi kalau ada manusia nggak dhahik, bukan berarti dia bukan manusia gitu loh. Jadi dhahik itu memang sesuatu yang khusus pada manusia. Tapi manusia tidak menjadi manusia hanya karena dia tidak dhahik. Kalaupun dia tidak dhahik, maka dia tetap manusia. Bedanya di situ. Bisa difahami?
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kathroh. Kathroh ini agak panjang nih sebetulnya. Tapi coba kita buat ringkas saja. Oke, coba kita kembali ke konsep awal tadi. Kathroh itu apa kathroh? Kathroh itu adalah kebalikan dari wahdah, kan begitu. Al-kathroh, kathroh itu adalah yang qasim ila umurin mutasyarikatin fil mahiyah, kan begitu. Yang qasim ila umurin mutasyarikatin fi al-mahiyah. Dia bisa dibagi-bagi menjadi beberapa hal, yang beberapa hal itu punya mahiyah yang sama. Itu namanya kathroh. Atau bisa juga dikatakan kathroh itu adalah sesuatu yang, kathroh adalah mahiyah yang lahu ta'addud. Mahiyah yang punya afrod-afrod yang lebih dari satu. Wa qalluha itsnain, tentu saja. Minimal lebih dari satu itu apa? 2. Sehingga ini menafikan mahiyah-mahiyah yang memang sejak awal tidak mungkin memiliki ta'addud, tidak mungkin memiliki ta'addud. Seperti Allah, ilah, Tuhan. Tuhan itu nggak mungkin ta'addud, maka ya nggak mungkin kathroh, kan begitu. Nah, yang namanya kathroh, kan tadi kathroh itu minimal berapa? 2. Jadi lahu ta'addudun. Lahu ta'addud. Berarti lebih dari satu. Karena dia lebih dari satu, maka antar satu sama lain itu harus ada perbedaannya. Yang membedakan satu dengan yang lain apa kemarin? Ta'ayun atau tasyakhus. Jadi kasroh itu adalah mahiyah yang ada banyak. Ya, mahiyah yang ada banyak. Jadi al-mahiyah laha ta'addudun dan laha ta'addudun aqalluha isnain dan setiap wa kullu wahid minhuma taghayyur. Apa? Minhuma taghayyur, pasti ada perbedaan. Taghayyur ini yang disebut sebagai taghayyur bi at-ta'ayyun. Artinya adalah, kalau saya mengatakan Zaid, Umar, Bakar, dia wahdah apa kathroh? Dia kathroh. Karena mereka semua kumpul dalam satu mahiyah yang sama, yaitu haynun natik. Tapi mereka tetap punya perbedaan, punya taghayyur, dan taghayyur ini yang disebut sebagai ta'ayyun atau tasyakhus yang kemarin itu. Jadi paham ya? Nah, maka kathroh itu nama lainnya adalah al-mutaghayyirani. Apa? Al-mutaghayyirani. Dua hal yang berbeda. Minimal dua. Al-mutaghayyirani, taghayyur. Jangan kamu bedakan, oh taghayyur itu berarti dua hal yang berbeda. Enggak. Taghayyur itu nanti bisa jadi mithlani bahkan. Karena kita harus membedakan antara taghayyur yang kamu artikan dalam bahasa Indonesia dengan taghayyur dalam konsep di sini. Taghayyur itu artinya adalah berperbedaan bit ta'ayyun au tasyakhus. Perbedaan yang ada pada perbedaan itu hanya terjadi pada ta'ayyunnya saja. Tapi fil mahiyah mereka apa? Aywa, sama. Fil mahiyah mereka sama. Maka nanti al-mutaghayyirani ini ada dua. Imma ittahada fin nau' atau ittahada bin nau'. Ittahada bin nau'. Dua hal yang mutaghayyirani berbeda, tapi mereka punya kesamaan, sama-sama punya nau' yang sama. Ini nanti disebut al-mithlani. Apa? Al-mithlani. Contohnya apa? Ya Zaid dan Umar.
Zaid dan Umar itu apa? Dia disebut mutaghayyirani yang ittahada bin nau, sehingga dia Zaid dan Umar juga bisa disebut mithlani. Dua hal yang punya nau yang sama, ittahada fi al-insan. Ittahada fi al-insaniyah. Dia satu atau dia sama dari sisi insaniyahnya. Dan insaniyah itu adalah nau. Bisa dipahami? Beda sama misalnya Zaid begitu, saya bagi menjadi 2, 3, 4. Maka dia ittihad bin nau enggak? Zaid, nih satu manusia namanya Zaid, saya potong-potong tangannya, kepalanya, kakinya. Saya satukan tuh tangan, kepala, kakinya itu. Kira-kira tangan, kepala, kaki itu bisa ittihad enggak? Ittihad bin nau? Enggak, tapi dia ittihadnya bila apa? Bil jins. Karena dia jismun. Karena dia jismun. Ittihad bil jins, bukan nau, tapi jins. Harus anam. Enggak, nanti ada selanjutnya. Jadi yang mithlani ini adalah mutaghayyirani ittahada bin nau, maka dia disebut apa? Al-mithlani. Wal mithlani la yajtami'an. Wal mithlani la yajtami'an. Dua hal yang mithlani, dua hal yang mithil sama. Susah kalau diartikan sama itu susah. Bukan sama, ya mithlani gitu aja, karena ini istilah. Enggak. Karena semisal itu udah konsep Indonesia itu, konsep dalam bahasa Indonesia. Yes, mithlani gitu aja. Mithlani itu tidak bisa ijtima', tidak bisa bersatu. Kenapa? Kalau sampai kamu katakan mithlani itu yajtami'an, kalau sampai kamu katakan yajtami' ini maksudnya fil afrod ya. Bukan bin nau. Ya mereka bisa ittihad bin nau, bersatu dalam nau. Tapi mereka tidak bisa bersatu dalam afrod. La yajtami'ani fil afrod. Karena kalau sampai bisa kumpul dalam satu afrod, maka dia nanti, maka apa? Ittahada fi jami'i dzatiyat wal awarid. Maka banyak zat, maka kamu akan mengatakan bahwa ada banyak zat yang seharusnya berbeda, tapi kamu bilang mereka semua kumpul jadi satu. Sehingga yang namanya apa? Al-mithlani la yajtami'an. Dan ini nanti di akhir. Imma la. Imma la. Apa maksudnya? La yattahid bin nau. Kalau la yattahid bin nau berarti apa? Imma dia itu lam yattahid aslan, atau yattahid tapi la bin nau. Ya kan? Ini nanti yang disebut sebagai mukhtalifan. Sesuatu al-mutaghayyirani yang la yattahid bin nau itu disebut mukhtalifan. La yattahid bin nau imma lam yattahid aslan, enggak bisa ketemu sama sekali, mau bin nau, bil fasl, bil jins, enggak ketemu sama sekali. Atau ya bisa ketemu, dua hal ini bisa ketemu tapi enggak bin nau, ya paling bil fasl, bin jins dan bil jins, bil awarid dan seterusnya. Mukhtalifan dibagi menjadi dua. Mukhtalifan dibagi menjadi dua. Imma yamtani ijtima'uhuma. Ijtima'uhuma. Mereka berdua nggak bisa kumpul. Fi jihatin wahidatin. Nggak bisa kumpul di satu jihah yang sama. Ini nanti disebut apa? Mutaqabilan. Coba perhatikan, dua hal yang mutaghayyiran, yang mutaghayyiran yang lam yattahid bin nau alias mukhtalifan yang tidak mungkin kumpul min jihafi jihatin wahidatin. Disebut apa? Mutaqabilan. Contohnya apa misalnya contohnya? Contohnya adalah al-insan was syajarah misalnya. Al-insan was syajarah. Manusia dan syajarah ini mutaqabilan karena dia dua hal mutaghayyiran yang ittihad bin nau enggak kira-kira insan wa syajarah? Enggak. Naunya insan adalah hayrun natik. Tapi kalau syajarah jismun nami hassas ghairu mutaharrik bil iradah. Bukan hassas. Jismun nami ghairu hassas. Itu adalah
nauk dari si syajarah. Dia beda nauk. Bisa kumpul nggak kira-kira? Min jihatin wahidatin, nggak bisa kumpul. Fi jihatin wahidatin. Atau yang lain, contoh yang lain misalnya al-ubuwah wal bunuwah. Al-ubuwah wal bunuwah, kebapaan dan keanaan. Bapak dan anak ini dua hal yang berbeda. Perbedaannya ittihad binau enggak. Perbedaan antara bapak dan anak ini dia yang tani istima'uhuma fi jihatin wahidatin. Enggak mungkin kumpul di satu dari satu arah yang sama. Jadi kamu nggak bisa bilang wah loh, tapi kan bapak saya itu dia bapak sekaligus anak karena bapak dilihat dari saya anaknya atau dia anak dilihat dari bapaknya. Berarti kan kumpul. Enggak, itu tidak fi jihad. Itu dilihat dari min jihatan. Yang tidak bisa kumpul itu fi jihatin wahidatin, satu jihah. Nggak bisa kumpul. Ubuh wal bunuwah. Al-fauqiyah wa tahtiyah, atas dan bawah. Sesuatu itu kalau kamu katakan atas maka dia tidak bawah, kalau bawah maka dia tidak atas. Loh, ada kok sesuatu yang atas bawah. Apa itu misalnya? Ini spidol ini. Dilihat dari sisi dilihat dari sisi gelas maka dia di atasnya gelas. Tapi dilihat dari sisi lampu dia di bawahnya lampu. Berarti atas bawah. Itu namanya min jihatin. Bukan min jihatin wahidah. Oke, ini contoh. Nanti yang mutaqabilan ini dibagi dua lagi. Imma dia itu wujudian, dua-duanya wujud. Imma ahaduhuma wujudi wal akhar adami. Kenapa nggak wujudian adamian yo? Kalau adamian nggak perlu kita bahas. Adami semua kok, ngapain dibahas? Karena mutaghayyiran itu hanya bisa dibahas ketika salah satunya wujud. Ini mutaghayyiran kan dua hal yang imma dua-duanya wujud atau imma salah satunya wujud. Nah, kalau dua-duanya nggak wujud, ngapain dibahas? Paham? Oke, yang wujudian ini dibagi lagi menjadi dua. Imma mafhumu kullin minhuma yahtaj ilal akhar. Mafhumu kullin minhuma yahtaju ila akhar. Yahtaj ila akhar. Mafhum salah satunya butuh kepada mafhum yang lain. Artinya untuk memahami salah satunya butuh memahami mafhum yang lain. Imala. Mafhum salah satunya butuh memahami mafhum yang lain apa? Ubuwah wal bunuwah. Al ubuwah wal bunuwah. Kamu bisa nggak memahami ubuwah tanpa memahami bunuwah? Nggak bisa. Al fauqiyah wa tahtiyah. Bisa memahami atas tanpa memahami bawah? Nggak bisa. Gelap dan terang, kaya miskin dan seterusnya. Itu namanya apa? Dia disebut mutaqabilan yang wujudian. Mutaqabilan yang wujudian yang mafhum kullin minhuma yahtaj ila akhar. Ada yang lah. Apa contohnya? Ya insan wa asyajarah. Apa? Insan wa syajarah. Kamu memahami insan butuh memahami syajarah enggak? Enggak. Memahami syajarah juga enggak butuh memahami insan. Lah ini nanti yang mafhumi kulli wahidin yahtaj ilal akhar ini disebut sebagai mutadhayifani. Mutadhayifani dan ini nanti ini nanti disebut mutadaddani. Contohnya al-insan wa asyajarah. Insan wa asyajarah. Bisa dipahami ya? Nah sekarang yang ahaduma wujudi wal akhar adami. Ahaduma wujudi wal akhar adami ini dibagi menjadi dua. Imma min sya'nihi yakbalul wujud. Min sya'nihi yakbal al wujud wa immalah. Imma jadi mutaghayyirani yang yamtani istima'uma min jihatin wahidatin alias mutaqabilani yang ahaduma wujudi wal akhar adami, satunya wujud dan satunya adami, tidak wujud. Itu ada yang min sya'nihi ayyakbal al wujud. Jadi yang tidak wujud itu imma dia itu sebetulnya bisa wujud. Contohnya misalnya, nih spidol ini merah. Kan? Berarti merah itu
Ada sebetulnya spidol yang merah itu memiliki dua hal tapi yang satu nggak wujud. Apa itu? Ya adamul ahmar, ketiadaan merah. Apa misalnya hitam, biru, kuning dan seterusnya. Pertanyaan saya, atau jangan gitu deh. Merah-merah warna wujud. Wujud. Kita pakai yang wujud. Misalnya gini aja. Misalnya karena nanti beliau masuk ke gawah, kita langsung pakai contoh ini aja. Spidol ini bisa melihat nggak? Bisa melihat nggak? Nggak bisa melihat. Tapi min sya'nihi yakbal basor nggak? Dia menerima melihat nggak? Tidak menerima melihat bisyakhs, tapi nanti beliau akan menyebut dia sebetulnya bisa melihat bil jins. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya adalah spidol ini kira-kira naunya apa? Naunya spidol ini apa? Alat menulis. Oke. Alat menulis itu semua alat menulis bisa melihat nggak? Nggak. Kalau kamu tarik ke atas jinsnya, bisa ngelihat nggak? Jinsnya kira-kira apa? Alat menulis. Jisim kan? Jisim ada yang nami, ghairu nami, ada yang jisim itu yakbal melihat nggak? Ada yang yakbal melihat. Maka bisa kita katakan bahwa yang namanya spidol ini dia min sya'nihi yakbal wujud, adamul basor. Adamul basor yang ada pada spidol ini yakbalul wujud tapi bil jins, bukan bin nau. Repot ya? Karena kalau binau masuk yang di atas ya. Oke, ya. Coba perhatikan. Ini nanti disebut al-adam wal malakah. Hubungan antara ahad wujudi dan adami. Hubungan antara wujudi dan adami yang dimana adami itu min sya'nihi yakbal wujud, itu nanti disebut al-adam wal malakah. Yang ini disebut ijab wasalab. Hubungannya disebut ijab wasalab. Oke. Min sya'nihi yakbal wujud itu imma bisyakhs, imma bin nau', imma bil jins. Imma bil jins. Maudhu itu maksudnya syakhs. Apa? Yes. Maudhu. Di situ ditulis maudhu. Yani bisyakhs. Contohnya apa misalnya? Kalau ada manusia buta, al-insan wal ama. Manusia dan buta. Maksud saya manusia buta, al-insan al-ama, manusia yang buta. Oke, manusia yang buta. Berarti ada dua hal di sini. Yang satu wujudi, yang satu adami. Adaminya apa adaminya? Basor, melihat itu adami. Tapi kira-kira insan itu min sya'nihi yakbal wujud nggak? Yes. Pada diri manusia dia itu yakbal basor. Maka adamul basor yang ada pada manusia itu ada yakbal wujud, yang yakbal wujudnya bisyakhs. Pada dirinya manusia itu yakbal wujud, melihat itu. Ada yang yakbal wujudnya itu binau. Seperti misalnya apa contohnya? Al-mar'ah wa al-lihyah misalnya. Al-mar'ah wal lihyah. Wanita dan jenggot. Wanita itu jenggotan enggak? Enggak. Tapi min sya'nihi yakbal jenggot enggak? Bisyakhs enggak. Syakhsnya wanita itu enggak yakbal jenggot. Nabi bin nau. Naunya wanita itu manusia, ya kan? Yang membedakan wanita satu dengan wanita laki-laki dan seterusnya itu sama-sama naunya sama-sama manusia, tapi yang membedakan tasyakhusnya, gitu. Tasyakhusnya. Naunya wanita itu yakbal jenggot. Maka dia bisa kita katakan wanita itu min sya'nihi yakbal wujudnya jenggot tapi binau bukan bisyakhs. Kalau yang bil jins contohnya apa misalnya? Yo itu tadi al-hajar wal basor. Batu dan melihat. Melihat itu tidak ada pada batu, tapi min sya'nihi yakbal melihat. Yakbal melihat tapi bil jins. Walaupun jinsnya jin bait. Ya enggak sih, jisim kan langsung jisim. Jadi enggak pahit-pahit banget. Terakhir yang ijab wasalab. Berarti ma min sya'nihi lam yakbal al wujud. Contohnya apa? As-sukun wal harokah, gerak dan diam. Nah ini nanti yang disebut nakidoni. Nama lainnya nakidoni. Walaupun nakidoni nanti ada di sesuatu yang lain, tapi untuk sementara gini dulu aja lah. Bisa dipahami nggak?
Nah ini kan ada yang yamtani istima'uhuma fi jihatin wahidatin. Ada yang la yamtani istima'uhuma. La yamtani istima'uhuma. Ini nanti disebut sebagai mutalaqiyani. Disebut sebagai apa? Mutalaqiyani. Contohnya apa contohnya? Al-insan wal bayad. Apa? Al-insan wal bayad. Coba perhatikan. Kalau ini kan tadi yamtani istima'uhuma, ada banyak nih. Artinya dua hal yang nggak mungkin kumpul. Antara ubuah bunuah nggak mungkin kumpul kan? Nggak mungkin kumpul. Min jatin wahidatin loh ya catatannya. Insan wa syajar mungkin kumpul nggak? Nggak mungkin kumpul juga min jatin wahidatin loh. Tapi mungkin kumpul dalam jins itu soal lain. Nanti dibagi lagi. Lah kita belum bahas yang ini tadi. Yang layam tani istima'uhuma mungkin aja kumpul. Tapi bisa kumpul bisa pisah. Disebut mutalakian. Contohnya insan wal bayat, manusia dan putih. Imma manusia dengan warna putih itu pisah, imma manusia dengan warna putih itu apa? Gabung. Tapi antara manusia itu satu hal, warna putih juga hal yang lain. Tapi dua-duanya bisa gabung. Al-insan wal harokah ada banyak. Al-insan was sukun, al-insan wa dan seterusnya. Matan nggak ada ya? Nggak ada. Oke, sekarang kita coba baca teksnya beliau. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif ats-tsalitsah. Fi aqsamil kathrah. Langsung beliau tidak perlu menyebutkan definisi kasroh karena definisi kasroh tadi sudah dibendung, sudah dimasukkan dalam wahdah. Sudah selesai di wahdah. Langsung beliau nyebut mutaghayyirani gitu aja. Dan tadi sudah saya jelaskan kenapa disebut mutaghayyirani? Karena dua hal yang sama hiyanya satu, tapi afrodnya banyak itu pasti ada taghayyur min jihatin ma. Yang itu disebut sebagai ta'ayun atau tasyakhus. Lah mutaghayyirani ini imma lah, terus masuk bagian ini tadi. Al mutaghayyirani ini tahada bin nau' famithlani. Mutaghayyiran kalau ittihad dalam satu nau' maka disebut mithlani. Wa illa kalau tidak famkhtalifani ya. Mutahidan ittihad bin nau' mithlani la mukhtalifan. Mutaqabilani ini imtana istima'uhuma. Jadi nanti mukhtalifan ada dua. Ini imtana istima'uhuma disebut mutaqabilani. Wa illa kalau tidak maka mutalaqiyani. Nah, beliau enggak menyebut mutalaqiyani. Fa in kana maujudaini langsung dibagi lagi menjadi dua. Kalau misalnya mutaqabilan itu dua-duanya maujud, wa tu'qila kullu wahidin minhuma bil qiyas ilal akhar, dan salah satu dari keduanya itu bisa difahami dengan membutuhkan qiyas kepada yang lain. Artinya apa? Memahami salah satunya butuh dengan memahami yang lain. Maka disebut apa? Mutadhayyifani. Ubuah, memahami ubuah perlu memahami bunuwah, memahami tahtiyah perlu memahami fauqiyah, begitu seterusnya. Wa illa, kalau misalnya memahami salah satunya tidak perlu qiyas kepada yang lain atau tidak perlu memahami yang lain, maka disebut mutadhaddani. Fa in kana ahaduhuma wujudiyan wal akhar adamiyan. Terus langsung beliau masuk ke yang satu kisem yang lain lagi. Kisem dari mana? Maksimnya apa nih? Maksim dari fa in kana loh, ibarat musanna fa in kana ahaduhuma wujudiyan loh. Maksimnya mana maksimnya? Maksimnya adalah apa? Mutaqabilani. Nah, mutaqabilani maksimnya. Mutaqabilani ini fa in kana ahaduhuma wujudiyan wal akhar adamiyan wa kana min sya'nil mawdu' wa kana min sya'nil mawdu' au naw'ihi au jinsihi, yani min sya'ni mawdu'ihi. Ini ngapain lagi kecoa masuk ke teh saya, kopi saya. Fa in kana ahaduhuma wujudiyan mana tadi? Nah, wa kana min sya'nil mawdu' aw min sya'ni nau'ihi aw min sya'ni jinsi qabulu tilka sifah fa adam wal malakah. Yani min sya'nihi apa? Yaqbalul wujud. Sifah berarti banyak al-wujud. Yes. Qabulu tilka sifah. Maka disebut hubungan antar keduanya disebut adam wal malakah. Jadi hubungan antar manusia dengan kebutaan itu apa? Adam wal malakah. Artinya nah ini loh.
kenapa dalam mantik itu dikasih contoh dalalah iltizamiyah yang zihni itu contohnya apa coba? Ya, al-ama wal basar. Artinya ama itu kenapa dari mana dalalah dari mana luzum dari mana luzumnya tasawur ama kemudian luzumnya adalah basar, dari mana dapatnya? Harus memahami adam wal malakah dulu. Karena yang namanya manusia itu buta, manusia buta itu ma min sya'nihi yakbal al-basar. Sehingga ketika saya menyebut manusia buta atau saya menyebut buta, contoh saya mengatakan, saya tadi di jalan melihat sesuatu yang buta. Kira-kira terbayang nggak kalau yang disebut sesuatu itu adalah batu? Enggak dong. Pasti yang ma min sya'nihi yakbal al-basar bisyakhs bukan bin nau, bukan bil jins, bukan bin. Paham? Otomatis itu. Kalau saya mengatakan apa? Tadi saya melihat orang buta. Tadi saya melihat buta. Ada yang buta. Buta itu maksudnya apa? Ma min sya'nihi yakbal basar. Kecuali kalau kamu lagi berpuisi. Langit tak mendengar. Loh. Langit itu min sya'nihi la yakbal. Langit tak mendengar. Lautan apa? Tapi bisa langit mendengar dilihat dari jenis. Ya makanya ini kan kita sedang bicara luzum. Dalalah iltizamiyah. Yang luzumnya fi dzihn saja. Dari mana saya memahami kebutaan dari kata-kata memahami kata-kata melihat dari kata-kata buta? Luzumnya di mana luzumnya? Luzumnya adalah sesuatu yang buta itu ma min sya'ni yakbal basar. Makanya kalau di Isaguji kan kayak gitu ditulis. Ya, Riz. Ini kan apa Isaguji katanya? Hah? Sekian Ramadan. Oke, fa in kana ahaduma wujudan la oke. Wa illa fa ijabun wa salbun. Kalau enggak, kalau la ma min sya'nihi lam yakbal tilka sifah atau wujud, maka dia disebut ijab was salaf, fal ijab was salaf. Wal mithlani, lah ini terakhir beliau menyebutkan hukum mislani. Wal mislani la yajtami'an. Tuh di atas tuh. Al mislani la yajtami'an, itu loh. Al mithlani la yajtami'an. Mislani itu tidak mungkin kumpul. Kenapa? Wa illa kalau sampai dia itu yajtami'an, ittahada fi jam'i dzatiyat wal awarid. Otomatis kamu kan mengumpulkan zat-zat yang berbeda-beda, awarid-awarid yang berbeda-beda. Fa yakunu huwa la mithlaini. Maka dia sebagai dua hal yang berbeda itu la mithlaini, tidak bisa disebut mislaini. Maksudnya layak istamian di sini tuh jadi berkumpul jadi satu gitu. Di antara Zaid dan Umar itu nggak mungkin zatnya itu kumpul jadi satu. Ya, makanya tasyakhusnya. Karena zat dan awaridnya beda jadi bahkan. Berarti kasro ya? Ini lagi bahas kasro nih kan? Kan tadi kita pas awal pertama kali kasro itu kita contohnya dari Umar, Zaid, Bakar. Yes, mereka mithlani itu. Oh, itu bukan. Katroh yang mithlani. Berarti kalau gitu Karena mereka ittahada bin nau. hari ini. Yes. Berarti kalau misalnya Umar, Zaid, Bakar itu kasro, berarti insan, hayawan, sama syajaroh itu juga kasro. Katroh. Iya jelas. Jelas kasroh banget itu. Tapi kan enggak yang qasimu ila umurin mutasyaratan itu mahiyah. Kenapa? Kan ketika Umar Ya, zaitnya kan ya. hayawan sama syajaroh mahiyahnya sama kok. Enggak, gini, bukan gitu. Wahdah itu hakikatnya adalah sesuatu yang ya dia satu. Enggak bisa dibagi. Kalau sampai kamu bagi, maka otomatis mahiyahnya berubah. Kalau kamu bagi ternyata mahiyah masih sama, maka dia hakikatnya kasroh bukan wahdah. Kalau dia bagi Kalau kamu bagi, kok mahiyahnya masih sama, mahiyah
yes, maka dia kasroh bukan wahdah. Mahiyahnya masih sama. Oh, Yes, itu aja. yes. Berarti nggak mesti Zaid Bakar Umar nggak mesti. Nggak mesti dong. Iya, saya mikir di sini. Nggak mesti. Makanya saya tadi bilang ini nih adalah kaidah dasar. Ini pemahaman dasarnya begini. Karena nanti kalau kita sudah masuk sini, ya pembahasan kasroh itu ya pokoknya yang lebih dari satu itu kasroh. Dua hal yang mutaghayiron itu ya mesti kasroh. Lah mutaghayiron itu nggak mesti ittihad binau, imma dia ittihad binau, imma lah, gitu loh. Paham? Jadi kita mengatakan Zaid Umar Bakar itu dari satu sisi dia wahdah karena dia tidak mungkin yang kosim dengan tanpa merubah mahiyahnya, ya kan? Kok Zaid Umar Bakar? Dia kasroh. Dia aslinya kasroh. Enggak, soalnya jism Zaid atau Umar atau Bakar. Ya secara ya Dari tasyakhus. makanya, dari Ya. satu sisi kita katakan dia itu wahdah karena nggak mungkin dia terbagi tanpa merubah mahiyah. Dari satu sisi dia kasroh. Ini kita Itu tadi pembahasan di awal ya itu ya. Sebelum kita bahas kasroh. ya Iya, kita kasroh dari sisi kita kasroh. kita mah Zaid Umar Bakar tadi dari sisi yang lain dia kasroh. Dari segi Minjia bahwa dia itu dia hakikat malah sejak awal dia kasroh hakikotan. Karena Zaid Umar Bakar itu afrodnya banyak lebih dari satu, mutaghayyironi yang mereka kumpul di satu mahiyah yang sama. Jadi kita juga bisa melihat bahwa mahiyahnya atau hayawan natifnya itu juga kasroh karena afrodnya ada Zaid. Bukan. Ya Zaid Umar Ya, Bakarnya itu iya, kasroh. kan? Ya. Bukan mahiyahnya kasroh, enggak. Bukan hayawan natifnya kan? Enggak, bukan. Karena kalau di di ibarat yang mengatakan wahdah itu kan nggak dikatakan kasroh tapi wahid bin nau awil fasl awil jins aw kharija wal wahid bil arab. Iya. Nggak kasroh tapi wahid gimana? Kalau dikatakan kasroh. Iki loh makanya wa illa lahtalafa jihatul wahdah wal kasroh. Ya wis. Dia bisa kita katakan satu jihah dia wahdah, satu jihah dia kasroh. Lah, karena bab ini hanya bahas wahdah ya, maka seterusnya beliau hanya bahas sisi wahdahnya saja. Nggak bahas sisi kasrohnya. Kemudian ini yang yang al-adam wal malakah yang bisyakhs, binau dan biljins. Kita kan membahas pembagian ini yang binau yang contohnya adalah al-mar'ah dan lehyah. Ini kan binau. Padahal ini kan hasil dari pembagian yang la yattahid binau. Kenapa justru ini kembali lagi ke nau? Bukannya kenapa enggak? Itu dua ya, sudut pandangnya berbeda. Gimana ya? Yang atas itu kan ittihad bin nau karena mereka adalah, jadi ini nih intinya ya, inti dari ini nih mamin sya'ani yakbal wujud itu bukan ittihadnya, Ada kemungkinan. bukan Adam wal malakahnya bin nau, bukan ittihadnya bin nau. Kalau ini memang betul sejak awal ittihad bin nau. Ya. Ini bukan ittihad ini Adam wal malakahnya itu bin nau, bukan ittihadnya. Beda ya. Walaupun ada juga mar'ah itu kan berjentut kan ada. Ya salah contoh nggak apa-apa. Laisa min ta'bir rijal. Itu marahnya. Apa? Yang kasrohnya itu marah. Enggak, ini hubungan dua hal antara mar'ah dengan si jenggotnya itu. Ya kasrohnya di situ ya. Yes. Jadi kan kita kan membahas ini loh ya. Ini nih selanjutnya ini jadi intinya kasroh itu cuman sesuatu yang bisa terbagi-bagi menjadi dengan mahiyah yang sama. Itu dasarnya kasroh seperti itu. Maka dikatakan bahwa kasroh itu adalah mutaghayyiron, dua hal yang berbeda. Kan begitu, dua hal yang berbeda. Nah, dua hal yang berbeda itu nanti hubungan antar satu dengan yang lain itu seperti apa? Dua hal yang berbeda itu loh. Ya kan? Ada A, ada B, ada Zaid, ada Umar, ada Zaid, ada pohon, ada Zaid, ada kuda, ada Zaid, ada putih, ada Zaid, itu kan disebut kasroh juga tuh. Lah itu hubungannya apa tuh hubungannya? Nah, ini bahas penamaan hubungan antara Zaid dengan Umar Bakar, Zaid dengan pohon, Zaid dengan putih, Zaid dengan disebut semacam ini. Maka dilihat dulu dua hal yang kasroh itu atau yang taghoyur itu apakah ittihad binau enggak? Nanti kalau tidak ittihad binau, nanti dia bagaimana nih? Wujudian apa enggak dan seterusnya.
mafhum. Kalau dia sama Tuhan gimana berarti? Hah? Kalau dia sama Tuhan. Apa? Kalau selain Tuhan dengan Tuhan. Selain Tuhan Dengan Tuhan. dengan Tuhan? Ya, dhid. Kan Tuhan kan nggak nggak ada Ya tapi dia dhid. Hah? Dhid. Lim. Ya. Tuhan kan kullu ma siwallah kan begitu. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk, Mutadoddan maksudnya. tidak bisa kumpul. Tidak bakal kumpul di satu nauk yang sama. Dua-duanya wujudian. Terus apa lagi? Hubungan antar keduanya apa? Ijab wa salab. Kalau Tuhan berarti bukan Nggak, tapi kan makhluk. Tuhan Kalau kan apa? bukan mukhtalifan dengan dengan selain Tuhan. Maksudnya Tuhan dan selain Tuhan nggak bisa masuk ke pembagian ini Karena karena Tuhan kan dia nggak punya jenis, nggak punya mahiyah, makanya nggak bisa dimasukin. Kan kita bahas ini kan karena ada punya enggak, mahiyah. bukan. Mau mahiyah itu Tuhan kan Enggak bukan gitu. Maksudnya kita bahas ini tuh bukan karena dia punya punya apa namanya? Tuhan punya mahiyah. Mahiyahnya wajibul wujud. Walaupun mahiyahnya tidak bertemunya dengan manusia la ittahad. Nah ini kan kalau yang ini kan ittahad binau jelas kita. Berarti lam yatahid bin nau itu kan berarti bebas. lah laitin baru itu kan memasukkan apa saja? Apa saja? Lah yuk, jinas. Jenis fasal atau selain itu gitu loh. Lah oke, berarti kita ketemu di Tuhan dengan apa? Ya selain jenis nau fasal. Ya apa namanya? Ya selain itu kan. Lam yatahid aslan itu loh. Kan Ya, makanya loh. ya. Jadi ittihad bin nau Ya. itu kan mithlan. Kalau lam yatahid bin nau berarti imma dia itu lam yatahid aslan atau yatahid bisa ittihad tapi bin nau. Ya. Berarti kan kita masuk lam yatahid aslan. Lah ya, paham maksudnya. Iya. Karena kita bertemu dengan Tuhan tidak pada nau, berarti kita bertemu dengan pada apa ini? Tidak makanya itu lam yatahid aslan, nggak ketemu sama sekali. Oh iya, masuk sini berarti. Ya, iya. Mukhtalifan itu loh. Ijab wa salab. Ijab wa salab. Apa? Ahadum adami ya? Berarti harusnya Oh iya. Kalau wujudian wujudian ya. Berarti wujudian yang mutadoddan. Yang mafhum salah satunya tidak butuh kepada mafhum yang lain. Bukannya mutadhayyifan. Enggak. Mutadhayyifan. Konsep Tuhan karena ada. Oh enggak. Tuhan tanpa ada alam semesta Tuhan sudah menjadi Tuhan. Ya enggak, tapi kita pahami ya, pahami. Oh enggak bergantung. Enggak benar. Karena kalau kita mengatakan mutadhayyifan itu artinya dia sesuatu itu sebetulnya amrun adami. Gini, iktibari gitu aja guys. Jangan adami karena nanti ini kan wujudian kita sebutnya ya. Amrun iktibari, wujudnya wujud iktibari saja. Fauqiyah, tahtiyah, yasariyah, shimaliyah. Mutadhayyifan masuk. Hah? Masuk mutadhayyifan. Yo enggak lah. Masuk kan? Yo enggak lah. Ngawur ae. Lo enggak apa? Masuk gimana? Orang apa namanya? Manusia itu bisa memahami konsep alam bahkan tanpa memahami konsep Tuhan kok. Ayo. Yuk kak. Gimana? Manusia itu bisa memahami alam tanpa memahami Tuhan. Orang ateis itu loh. Dalam kurung enggak, alam yang dimaksud dalam orang ateis ini makhluk atau alam. Alam dunia. Termasuk manusia, termasuk. Justru seharusnya kita kalau mau tahu konsep maksudnya masuk ateis sih. Soalnya piye? Lah kan harus gitu kan? Bukan orang ateis lah. Gak iso piye? Jadi gini, adanya konsep Tuhan karena kan ada yang diciptakan seperti itu. Enggak harus. Ya Tuhan Tanpa ada diciptakan. iya. Saya tahu. Cuma konsep Tuhan. Berarti kamu akhirnya jadi kayak Richard Dawkins yang menganggap bahwa Tuhan itu hanya langsung dianu. konsep konsep buatan manusia. Kalau kita mengatakan enggak, Tuhan itu mewujud fil kharij, yang mewujudnya itu mustaqil, tidak membutuhkan. Loh enggak, saya enggak mengatakan buat konsep buatan manusia ya. Pemahamannya Akhirnya Dua hal yang berbeda. lah masalahnya yang mutadhayyifan itu adalah satu konsep yang hanya bisa kita pahami tanpa harus memahami salah satunya yang lain.
Allahu a'lam. Dah ya. Sekarang hari Rabu ya, berarti besok kita libur. Kita mulai lagi hari Ahad ya. Insyaallah Ahad kita khatamkan ilal ma'lul. Tinggal fasal satu pertemuan aja karena ini ya agak mudah, tapi yang agak sulit nanti hukum-hukumnya. Kalau aks kan beliau membahas ada berapa fasal nih? Ada 5 masail. Masail pertama itu gampang lah. Cuman aksamnya aja. Yang agak panjang nanti paling aksam yang kedua itu lumayan, tapi nanggung daripada dibagi 2, mending kita jadikan 1, agak lama dikit nggak apa-apa. Allahumma sholli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Tadi kan yang kata Rizky itu kan manusia, hewan, sama pohon.